Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reguati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kali ini saya bersama dengan Bu Febrianita Prasasti, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Belitang. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana Bu Febri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Febri ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu Febri ya. Iya. Nah setelah pra-observasi ini nanti saya akan amati proses pembelajaran di kelas yang Bu Febri lakukan dan saya akan melakukan supervisi kelas di sana. Adapun tujuan daripada dilakukannya supervisi di kelas itu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Febri lakukan di dalam kelas. Kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Febrianita Prasasti melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, agar nanti Bu Febri lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu Febri ya? Iya. Baik Bu Febri, ada beberapa pertanyaan nih Bu Febri yang akan saya tanyakan kepada Ibu Febri. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Febri capai di sana nanti? Untuk tujuan pembelajarannya, karena di sini saya mengajarkan materi pokok Analytical Exposition Text ya Bu. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis itu sendiri. Kemudian membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis, dan nanti tujuan ini akan bermuara pada pengembangan keterampilan menulis peserta didik, yaitu menuliskan teks eksposisi analitis berdasarkan isu-isu yang teraktual. Baik Bu Febri, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Febri capai di sana, yaitu pertama mengidentifikasi, kedua membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks eksposisi analisis, dan yang ketiga adalah menulis teks eksposisi analisis. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Febri capai di sana? Untuk area pengembangannya itu di pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Tapi di sini saya lebih menonjolkan pada keterampilan menulis, karena berkaitan dengan teks, maka peserta didik harus mampu menulis itu dengan ide perspektif mereka sendiri. Baik Bu Febri, jadi area pengembangan yang ingin Bu Febri capai adalah di bagian pengetahuan dan keterampilan. Yang difokuskan adalah di keterampilan menulis teks eksposisi. Saya ingin mendengar Bu Febri bagaimana rancangan, strategi, model, metode pembelajaran yang akan Ibu Febri terapkan di proses pembelajaran di kelas nanti. Untuk rancangan pembelajarannya, di situ saya membuat modul ajar dengan mengembangkan capaian pembelajaran pada fase F, karena di kelas 12 ya Bu. Kemudian untuk strateginya sendiri saya akan menerapkan rencananya itu pembelajaran berdiferensiasi dengan cara saya memberikan contoh-contoh berbagai teks eksposisi yang mana berkaitan erat dengan dunia anak-anak pada usia SMA ini. Kemudian saya juga ingin menerapkan pembelajaran berbasis KSE di situ Bu. Untuk metode pembelajarannya sendiri itu nanti saya akan mencoba untuk menerapkan metode ada diskusi, kemudian ada presentasi di situ juga. Ya, nanti juga saya coba untuk kasih beberapa video supaya anak-anak itu berkembang critical thinking-nya di situ. Oke, baik Bu Febri ya. Bu Febri menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Kemudian tadi Bu Febri juga mengatakan akan menggunakan metode dengan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, ada penugasan ya Bu Febri ya. Kemudian model pembelajarannya nanti seperti apa Bu Febri? Rencananya karena ini menulis, jadi saya menerapkan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project, di mana peserta didik mengerjakan project
menulis teks eksposisi analitis secara berkelompok. Oke, nah Bu Febri tadi sudah menggunakan model pembelajarannya project based learning ya. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu Febri gunakan? Ya, untuk media pembelajaran saya rencananya akan menggunakan media pembelajaran berbasis TIPEK. Jadi di situ menggunakan teknologi, Bu. Bisa menggunakan laptop, proyektor, kemudian berupa presentasi dari Canva, lalu ada video pembelajaran juga di situ. Wah, luar biasa ya Bu Febri ya. Jadi Bu Febri menggunakan media pembelajaran berbasis TIPEK ya, kemudian PPT dalam bentuk Canva, kemudian ada LKPD yang Ya, pastinya ya Bu LKPD. Febri ya. Oke, baik Bu Febri. Kira-kira kapan Bu Febri akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian kelas berapa dan jam berapa? Rencananya di hari Selasa, Bu, itu jam ke-5.6 saya mengajar di kelas 12.4. Baik Bu Febri, jadi nanti di hari Selasa di kelas 12.4, kemudian jam ke-5.6 saya akan datang di kelas Bu Febri ya Bu Febri ya. Ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu ajar di sana. Nah, nanti setelah Bu Febri melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, nanti percakapan pasca observasi. Artinya setelah diadakan observasi, nanti ada percakapan kembali dengan saya, itu pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek ya Bu ya. Sebelum kita akhiri nih Bu Febri, kira-kira apa yang Bu Febri dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi hari ini Bu Febri? Dari percakapan pra-observasi hari ini, Bu, saya jadi bisa menceklis kesiapan mengajar saya. Tadi kan Ibu sudah memberikan pertanyaan acuan, misalnya tujuan pembelajarannya apa. Nah, berarti di situ saya mengecek, oh tujuan pembelajaran saya mengidentifikasi, membedakan, menulis dan sebagainya. Kemudian strateginya apa. Jadi nanti ketika saya mengajar di kelas lebih siap gitu. Baik Bu Febri, terima kasih atas waktunya ya Bu Febri, dan terima kasih juga Bu Febri sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada kelas 12.4 di hari Selasa ya Bu Febri. Ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.